Oh ya, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Lev ya, yang tipe IL707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Lev yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Lev ya, yang tipe IL707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Lev yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak.
berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan.
Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis.
atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang.
Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya.
Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya.
Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan, di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap, dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih.
Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong.
kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya.
Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu.
Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke,
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe ter the best.
Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena itu sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera.
Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya.
atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya.
dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita kan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa, langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Lev ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Lev yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak.
berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan.
Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis.
atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang.
Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya.
Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya.
Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan, di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap, dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih.
Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong.
kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya.
Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena itu sedap dan wangi banget. Lanjut ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu.
Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe ter the best.
Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera.
Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya.
atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya.
dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya yang tipe IL707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak.
berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan.
Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis.
atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang.
Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya.
Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe ter the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya.
Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan, di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih.
Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong.
kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya.
Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena itu sedap dan wangi banget. Lanjut ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu.
Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe ter the best.
Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera.
Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya.
atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya.
dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Lev ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Lev yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya itu sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa, langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena itu sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh.
Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya yang tipe IL707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapat banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk, kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak.
berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan.
Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis.
atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar. Bagian atasnya udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang.
Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya.
Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya.
Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih.
Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong.
kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja 1 papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya.
Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu.
Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis, dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk, kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe ter the best.
Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja. Sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera.
Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman, cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya.
atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya.
dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke. Lanjut haluskan bumbunya, ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak, berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah, potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut, masukkan tempenya. Kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Lev ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancinya ini ada kastrol cookware dari ID Lev yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang. Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka, rasanya sangat enak.
berempah dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan.
Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep tempe the best. Ini tuh simple, enak, dan pastinya ramah di kantong. Langsung aja satu papan tempe, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini aku potongnya agak tipis-tipis aja. Oke, teman-teman boleh potong dadu ya kalau suka. Memang sengaja dipotong agak tipis biar bumbunya tuh ngeresep. Lanjut, ada 5 lonjor kacang panjang ya, dipotong agak pendekan seperti ini. Oke. Kalau suka kacang panjangnya boleh ditambah ya. Ini pas ada stok di kulkas cuma 5 lonjor. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini saya pakai kurang lebih 15 buah. Potong-potong serong aja ya. Ini yang bikin mantul cabai hijaunya karena tuh sedap dan wangi banget. Lanjut, ada cabai merah 2 buah aja, dipotong serong juga. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Iris-iris tipis aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung aja, sama diiris-iris tipis juga. Kemudian cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya porsinya. Kita potong-potong serong aja ya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai harum ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya tuh merata bumbunya ya. Oke, udah kecium wangi, tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong aja. Aduk kembali. Kemudian masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih ya. Masak sampai layu. Kemudian tuang santan. Di sini saya pakai 1 liter ya. Untuk santannya saya pakai yang encer aja ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Oh ya, untuk gula pasir boleh di skip kalau teman-teman gak suka masakan ada rasa-rasa manis.
atau bisa juga diganti dengan gula merah ya. Lanjut masukkan tempenya, kemudian cabai hijau serta cabai merahnya. Asli mantul banget ini menu, beneran. Sederhana, masaknya cepet banget tapi rasanya super sedap. Dijamin deh ngabisin nasi. Kalau di tempatku ini namanya jangan lombok ya, atau sayur lombok. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Oke, setelah dimasak sampai tanak dan tercium harum, kita boleh matikan apinya ya. Sayur lomboknya siap untuk disajikan. Makan bareng ini aja udah enak banget, apalagi ditambah sama kerupuk. Asli lengkap banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi musim pancaroba kayak gini, lihat banyak tetangga yang sakit, rasanya sedih banget. Teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang hangat-hangat dan pastinya enak banget. Langsung aja siapin iga sapi, potong-potong, kemudian kita akan presto sampai empuk. Ayo, untuk prestonya di sini aku pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 707. Ini kapasitas 7 liter. Ini bisa untuk kompor gas maupun kompor listrik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tutup. Ini gampang banget cara tutupnya, tinggal digeser seperti ini lalu diputar bagian atasnya. Udah rapet banget, ini udah terkunci. Lalu kita akan rebus sampai empuk ya. Untuk keempukannya disesuaikan aja dengan selera. Oke, ini udah empuk, jadi kita bisa buka dan kita keluarkan iganya ya. Oke, lanjut haluskan bumbunya. Ada kemiri 2 butir, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya aku pakai 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lanjut di sini akan kita ulek dulu. Oke, ini udah lumayan halus. Di sini kita akan tambahkan rawit hijau ya, biar seger. Secukupnya aja. Ini cukup digeprek-geprek kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini untuk iganya kita akan rebus lagi pakai air yang bersih. Masukkan jahe, kayu manis dan juga cengkeh ya. Lalu kita tutup. Kemudian untuk bumbu yang udah kita ulek tadi, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau sudah harum, kita bisa cemplungin bumbunya ke dalam air rebusan iga ya teman-teman. Oh ya, sampai lupa bilang, untuk pancingnya ini ada kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan bagus banget ya. Kemudian masukkan rawit hijau. Di sini aku pakai 1 genggam penuh, biar rasanya lebih segar ya. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang.
Lalu ada pala bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Asli ini super wangi dan berempah ya teman-teman. Cocok banget untuk menghangatkan badan. Asli makan ini bisa langsung berkeringat loh, seger banget soalnya. Sup janda yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oh ya, jangan lupa tambahkan taburan seledri yang udah dipotong-potong dan bawang merah goreng ya. Asli super mantul banget. Cara masaknya sangat mudah dan rasanya juara banget. Oke, kita pindahkan ke dalam mangkuk saji dan sup janda siap untuk disajikan. Ini menu yang sangat viral banget ya teman-teman, karena emang banyak yang suka. Rasanya sangat enak, berempah, dan rasanya tuh sangat gurih banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.